Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nusanti Purba, Rizka Nafisa, Zulia Safitri, dan saya sendiri, Sofia Juliana Lova, akan membahas mengenai Dewasa Madya dengan dosen pembimbing Ibu Yuka Mardisda Anjunika, MPD, dan Bapak Dr. Haris Jasper Jas, MPD. Di mana hasil lapangan kami membahas mengenai kelompok wanita dan lelaki usia madya telah menikah, serta kelompok wanita dan lelaki usia madya yang telah bercerai. Dengan sebagian identitas, hubungan sosial, membantu remaja berkembang, menghubungkan diri dengan pasangan, mengembangkan aktivitas, dan menyesuaikan diri. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Zulia Safitri. Pada Zulia, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelompok dewasa madya yang telah menikah. Yang pertama yaitu identitas. Subjek A dan B ialah wanita usia madya yang telah menikah dan sudah memiliki anak. Subjek A bernama Yuliana, berusia 50 tahun, berprofesi sebagai ibu rumah tangga, memiliki 7 anak, terdapat 5 anak yang sudah memasuki dewasa awal dan 2 masih masa transisi menuju dewasa awal. Sedangkan subjek B ialah wanita bernama Rostalina, berusia 52 tahun, profesi sebagai ibu rumah tangga, memiliki 4 anak, terdapat 3 anak yang memasuki dewasa awal dan 1 anak masih transisi menuju dewasa awal. Kedua subjek ini sebelum memasuki usia 50 tahun, mereka sama-sama masih merasa sehat, kuat dan bugar, sehingga mereka dapat melakukan banyak aktivitas dengan produktif. Namun, menginjak usia 50 tahunan, subjek sudah mulai mengalami banyak perubahan fisik seperti gangguan pada penglihatan, kulit mulai tampak keriput, mulai tumbuh uban dan mudah merasa lelah. Yang kedua yaitu hubungan sosial. Kedua subjek merupakan individu yang mudah bergaul, sehingga mudah untuk menjalin relasi dengan orang yang banyak. Mereka juga memiliki hubungan yang akrab dan baik dengan tetangganya. Subjek juga aktif pada kegiatan-kegiatan sosial. Namun, setelah memasuki usia 50-an, subjek menjadi mengurangi kegiatan-kegiatannya dikarenakan sudah terjadi perubahan fisik seperti mulai lelah, tapi namun pada usia ini subjek menjadi lebih religius, seperti lebih sering mengikuti kegiatan keagamaan daripada kegiatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu subjek bertanggung jawab dan perkembangan anak-anak mereka. Subjek selalu mengajarkan kemandirian serta tanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu menghubungkan diri dengan pasangan. Pada usia dewasa madya ini, subjek menjadi lebih dekat dengan pasangannya masing-masing. Mereka menjadi lebih sering menghabiskan waktu bersama untuk melakukan kegiatan yang mereka senangi. Mereka juga lebih sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan bersama pasangan mereka. Yang kelima yaitu mengembangkan aktivitas. Pada usia madya ini, subjek menjadi lebih senang melakukan hal-hal yang mereka sukai, seperti Ibu Yuliana yang menghabiskan waktu luangnya dengan menjahit, sedangkan Ibu Rostalina lebih senang menghabiskan waktunya dengan merawat tanaman miliknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rizka Nafisa. Kepada Rizka dipersilakan. Yang keenam, menyesuaikan diri. Pada usia 50-an ini, kedua subjek sudah dapat menerima perubahan yang terjadi pada diri mereka. Mereka juga sudah mulai beradaptasi terhadap kondisi usia dewasa lanjut, sehingga mereka tidak canggung lagi ketika sudah memasuki usia lanjut. Belum muncul. Dua, kelompok dewasa madya yang telah bercerai. 1. Identitas. Subjek C dan D merupakan wanita usia madya yang telah bercerai. Subjek C ialah Ibu Suwarni berusia 52 tahun, berprofesi sebagai pedagang, memiliki 4 anak,
Terdapat 2 anak yang sudah memasuki usia dewasa awal dan dua masih pada usia transisi menuju dewasa awal. Sedangkan subjek D adalah ibu tugaya berusia 48 tahun, berprofesi sebagai pedagang, memiliki 2 anak perempuan yang telah memasuki usia dewasa awal. Kedua subjek ialah wanita kelompok dewasa awal yang telah bercerai. Kedua subjek ini mengalami perubahan-perubahan yang sama seperti subjek A dan B, seperti perubahan pada penglihatan, mulai tumbuh uban, kulit mulai keriput, dan mudah merasa lelah. Namun, pada subjek D, perubahan pada daya tahan tubuh tidak terlalu kelihatan, karena ia masih merasakan fit dan bugar, sehingga ia masih bisa melakukan banyak aktivitas. Berbeda dengan subjek C, ia telah memasuki usia 50 tahun, sehingga perubahan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan subjek A dan B. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kedua subjek ini mulai mengganggu aktivitas mereka. Namun, sebagai single parent, mereka harus tetap bersemangat dalam beraktivitas, terutama melakukan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Yang kedua, hubungan sosial. Kedua subjek sama seperti subjek A dan B yang merupakan individu yang mudah bergaul dan mudah mendapatkan banyak relasi. Yang ketiga, membantu remaja berkembang. Kedua subjek telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan membantu anak-anak mereka berkembang menjadi dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Berbeda dengan subjek A dan B, subjek C dan D harus lebih ekstra lagi dalam mengasuh anak dan mendidik anak. Karena mereka mengasuh dan mendidik anak dengan seorang diri, tidak dengan pasangan mereka. Yang keempat, mengembangkan aktivitas. Pada usia madya ini, kedua subjek lebih sering menghabiskan waktu-waktu mereka untuk melakukan hal-hal yang mereka senangi. Tetapi, mereka juga tetap melakukan pekerjaan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nusantri Purba. Kepada Nusantri dipersilahkan. 5. Hubungan sosial. Kedua subjek sudah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mereka sehingga mereka tidak canggung lagi bila sudah memasuki usia lanjut. Yang B, pembahasan. Pada penelitian ini subjek berjumlah 4 orang. 2 orang wanita kelompok dewasa madya yang sudah menikah dan 2 lagi orang wanita kelompok dewasa madya yang telah bercerai. Terdapat persamaan dan perbedaan di antara keempat subjek tersebut. Seluruh subjek telah mencapai hubungan sosial yang baik dengan tetangga maupun teman sebayanya. Semua subjek menjalin relasi yang cukup luas karena 2 di antara 4 subjek berprofesi sebagai pedagang yang setiap harinya berhadapan dengan orang lain, dan juga karena seluruh subjek aktif dalam beberapa kegiatan di lingkungannya. Seluruh subjek menjalin hubungan yang baik dengan anaknya. Dalam pola asuh, subjek menerapkan kemandirian dan juga tanggung jawab kepada setiap masing-masing anaknya. Pada tugas perkembangan hubungan dengan pasangan, 2 dari 4 subjek ini memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangannya, sedangkan 2 lagi telah bercerai dan menjadi single parent. Subjek C menjadi single parent karena suaminya telah meninggal dunia, sedangkan subjek D bercerai karena beberapa faktor, salah satunya ketidakcocokan. Seluruh subjek tidak terlalu mengalami masalah atau kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan, anak, pasangan karena keempat subjek bekerja di rumah. Seluruh subjek merasa bahwa pada usia madya ini mereka telah mengalami banyak penurunan fungsi fisik, wajah yang mulai keriput, rambut tumbuh uban, tulang rapuh, dan mudah merasa lelah. Pada keadaan psikologis, seluruh subjek memiliki kekhawatiran dan kegelisahan seiring dengan penurunan daya tahan tubuh mereka. Seluruh subjek juga telah memahami bahwa mereka akan mengalami menopause dan akan menerima tanpa beban. Seluruh subjek menerima perubahan fisik maupun psikologis mereka secara baik. Mereka memaknai hidup mereka dengan rasa syukur dan kebahagiaan sehingga tidak merasa perubahan yang terjadi menjadi beban bagi mereka.
Baiklah, demikian hasil dari penelitian kami. Selanjutnya kesimpulannya yaitu masa dewasa tengah juga disebut dengan masa parubaya. Masa dewasa tengah dianggap sebagai tahapan hidup yang berbeda dengan tahapan lainnya karena memiliki norma sosial, aturan, peluang, dan tantangannya sendiri. Pada masa dewasa tengah, terdapat juga perkembangan yang harus dicapai, antara lain yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara, membantu anak-anak remaja belajar untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mengembangkan kegiatan untuk mengisi kekosongan waktu, menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis yang terjadi, mencapai dan mempertahankan prestasi dan memuaskan dalam pekerjaan, serta menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Subjek berjumlah 4 orang. Di antara keempatnya terdapat persamaan dan perbedaan dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Secara garis besar, lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Perbedaan dari kelompok telah menikah dan bercerai ialah terletak pada menghubungkan diri dengan pasangan. Subjek A dan B pada usia ini lebih menjadi dekat dengan pasangannya dan banyak menghabiskan waktu bersama pasangan mereka. Sedangkan subjek C dan D lebih sering menghabiskan waktu untuk keluarganya, dan mereka juga lebih sering melakukan hal yang membuat diri mereka senang. Demikianlah hasil penelitian kami dan materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.